Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuril Danianugra dengan NIM H02211010 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2021B. Kali ini saya akan membahas terkait tantangan kehidupan pendidikan abad 21 selama 20 menit ke depan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tantangan pendidikan abad 21. Dalam sebuah prediksi kehidupan pendidikan abad 21 beserta perkembangannya akan banyak mengalami perubahan cukup signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dan ketegangan tersendiri. Ketegangan kehidupan pendidikan abad 21 diprediksi mempunyai 7 ciri, yaitu yang pertama ada lokal dan global. Dalam kehidupan ini, kita mengenal istilah statis dan dinamis. Masyarakat secara individu maupun kelompok di dalam hidupnya pasti mengalami suatu perubahan, baik secara cepat maupun lambat, bersifat lokal maupun global. Dikatakan statis karena tidak adanya perubahan ataupun pergeseran dalam situasi yang sudah berkembang, dan dikatakan dinamis karena adanya perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan perubahan peradaban. Seiring dengan perubahan peradaban di era global abad 21 ini, kita sebagai masyarakat dapat melihat dinamisasi warga negara, di mana secara bertahap warga negara lain ingin menjadi warga negara dunia lainnya. Dampak yang terjadi bahwa mereka dengan komunitasnya membawa budayanya tanpa menghilangkan dan tetap mempertahankan, yang pada akhirnya secara perlahan akan mempengaruhi dan mempunyai peran. Hakikat perubahan yang membawa dampak positif tergantung kepada masyarakat di dalam proses penerimaan dan penolakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Golin dan Gilin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan, dinamika dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun adanya penemuan baru di dalam masyarakat. Yang kedua, ada individual dan universal. Perubahan kehidupan abad 21 secara individu dan universal akan menjadikan tantangan dalam suatu perubahan tatanan sosial dan budaya. Dampak perubahan sosial meliputi struktur dan pola hubungan sosial yang tampak di dalam sistem kekeluargaan, politik, serta persebaran penduduk. Sedangkan dampak perubahan budaya terjadi karena sebuah sistem yang timbul dari ide para warga masyarakat, mencakup aturan dan norma kehidupan, perkembangan teknologi, selera keindahan dan seni serta bahasa yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupannya. Perubahan sosial tidak akan mencapai pengertian ke arah yang benar jika tidak dikaitkan dengan budaya masyarakat yang bersangkutan. Apabila dipaksakan akan menimbulkan ketegangan. Kita ketahui perubahan masyarakat modern dan maju diantaranya tampak dari segi budayanya. Hal tersebut terwujud melalui sebuah proses penemuan atau discovery, menciptakan suatu invention, serta melalui penyebaran unsur budaya atau difusi. Proses ini akan mempercepat perubahan tatanan sosial, hubungan sosial masyarakat secara individu maupun universal. Yang ketiga, discovery atau penemuan baru. Discovery merupakan bentuk penemuan baru berupa persepsi atau sangkaan atau anggapan yang menghubungkan dua gejala atau lebih. Sebagai contoh, discovery tentang bumi ini bulat bukan datar, sehingga pada abad ke-16 masyarakat Eropa Barat melakukan perubahan sosial kehidupannya dengan berlayar mengelilingi bumi tanpa takut untuk sampai ujungnya dalam rangka mencari rempah dan benda lainnya. Yang keempat, invention atau ciptaan baru. Proses membuat bentuk baru, baik berupa benda maupun ilmu pengetahuan, dengan cara mengkombinasikan pengetahuan yang sudah ada mengenai benda atau gejala yang ditimbulkan, contohnya sebatang kayu dan sebuah batu hitam. Jika dikombinasikan dapat menjadi sebuah alat pertanian, yaitu melubangi tanah untuk menanam biji-bijian. Contoh lain dari penciptaan baru adalah ditemukannya listrik, bersumber dari sebuah pengetahuan bahwa gesekan suatu benda dapat menimbulkan listrik. Dari hasil penciptaan dan pengetahuan, akhirnya menghasilkan penemuan baru berupa alat yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Benda lain yang dapat menghantarkan arus listrik serta peralatan yang memanfaatkan arus listrik untuk menunjang kehidupan manusia, yang pada akhirnya merubah budaya konvensional primitif kepada budaya yang lebih baru.
Kelima, difusi atau penyebaran unsur. Penemuan dan ciptaan baru tersebut tidak mudah untuk merubah tatanan kehidupan sosial tanpa adanya penyebaran dari masyarakat atau warga yang satu ke masyarakat atau warga lainnya. Hasil penciptaan sesuatu yang baru tidak mudah juga untuk diterima jika tidak mempunyai fungsi apapun dalam kehidupan sosial. Yang keenam, inovasi. Proses percepatan perubahan karena adanya kekuatan dan kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Dari ketiganya menghasilkan pemikiran masyarakat yang modern, keinginan baru, usaha untuk memperbaiki kondisi sosial hidup di masyarakat. Sebagai contoh, kemajuan teknologi akan berkaitan dengan perubahan industrialisasi. Semakin maju, akan merubah hakikat kebendaan di masyarakat sehingga mempercepat proses perubahan di berbagai kegiatan sosial. Secara langsung ataupun tidak langsung, kemajuan teknologi dan percepatan industrialisasi sangat berpengaruh terhadap proses urbanisasi. Secara sempit, urbanisasi dapat diartikan sebagai perpindahan masyarakat desa ke kota, sedangkan secara luas dapat diartikan perpindahan masyarakat dunia ke wilayah lain dikarenakan kemajuan teknologi dan industrialisasi. Kemudian untuk pokok bahasan B, tradisi dan kemodernan. Keduanya akan menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam proses perubahan dunia yang serba cepat. Namun sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan tatanan yang telah terbangun atas dasar sejarah panjang sebuah perjuangan. Untuk itu, bagaimana sebuah kemandirian atau otonomi yang diperoleh dapat ditegakkan sebagai pelengkap otonomi dan perkembangan masyarakat lain. Begitu juga kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterima di masyarakat yang secara bebas, yang pada akhirnya saling memahami, melengkapi itu semua dan dapat menghadapi tantangan baru pada masa depan. Pokok bahasan yang ke-C, pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Ciri lain perkembangan masyarakat modern yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi adalah hal-hal yang bersifat cepat atau instan dalam pelayanan. Secara emosional mendorong percepatan di dalam penyelesaian setiap masalah. Kita ketahui bahwa masyarakat umum dalam mencari solusi yang tepat dan penyelesaian masalah secara tepat membutuhkan strategi, pemikiran dan pertimbangan yang matang dan membutuhkan waktu yang panjang. Agar terarah dan dapat diterima semua pihak, disinilah peran pendidikan masa depan dalam hal kebijakan yang sangat diperlukan. Pokok bahasan yang ke-D, persamaan dan persaingan. Manusia terlahir secara kodrati adalah berbeda dalam kehidupannya, mereka menuntut persamaan hak dan menumbuhkan persaingan. Kiranya konsep lifelong education atau pendidikan seumur hidup perlu dipikirkan kembali agar dapat memadukan tiga unsur. Yang pertama, persaingan yang dapat memberikan insentif. Yang kedua, kerjasama yang dapat menghasilkan kekuatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, solidaritas yang dapat menyatukan. Pokok bahasan yang kelima, sumber daya manusia dan pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat belum sebanding dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang lambat. Hal ini berakibat kepada self-knowledge atau kebutuhan pribadi akan pengetahuan, sehingga di dalam memenuhi kebutuhannya mereka mencerna dan memahamkan secara pribadi. Sebagai contoh, untuk mencapai derajat kehidupan yang sehat secara fisik dan psikis, untuk memahami lingkungan alam sekitarnya, terkadang menggunakan kemampuannya dengan mengabaikan sebuah teknologi yang sudah maju. Pokok bahasan yang keenam, sifat material dan spiritual. Perkembangan global yang begitu dahsyat sehingga merubah tatanan nilai moral bangsa menuntut respon cepat bangsa Indonesia untuk mengantisipasinya. Pendidikan mempunyai tugas mulia dalam hal ini, yaitu dengan langkah menanamkan nilai spiritual dan mendorong setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai dan tradisi bangsa yang saling menghargai keyakinan dan pluralis. Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan pemikiran dari yang bersifat abstrak menuju kenyataan. Identik dengan materialisme, untuk pembangunan bidang pendidikan merupakan satu landasan futuralistik yang sangat penting bagi Indonesia di masa depan. Masa depan pendidikan Indonesia. Negara yang sangat berperan secara aktif, bermoral tinggi,
punya rasa toleransi tinggi serta demokratis sehingga dapat mempertahankan persatuan bangsa bukannya perpecahan. Dengan demikian, kita dapat memahami pendidikan masa depan Indonesia adalah mengarah kepada peningkatan kualitas intelektual yang bermoral serta profesional. Dengan kemampuan yang profesional serta kreatif, diharapkan mampu membantu mengatasi pengangguran. Sedangkan dengan sikap yang moral yang tinggi, diharapkan mampu memahami pentingnya hidup bersama dan saling tolong-menolong. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.